tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih bang? Oh, menarik. GWS, Gather with us. 107,9 FM, 8H Radio ITB, your entertainment and music station. Hai kamu semuanya semua. Welcome back to another episode of Gather with us. Yeay, halo kampus mania, kembali lagi nih sama dua announcer keren dan kece. Tapi Dre, kita gak di siaran nih Dre. Iya, kayak agak beda ya. Ketemu sama kampus mania kayak bukan di website, tapi kali ini di Spotify ya. Ya betul banget, yang dimana ini privilege juga ya kalau buat kampus mania biar bisa dengerin tiap hari, tiap waktu suara aku sama Audrey. Betul. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Ya, kita kayak harus perkenalan diri dulu deh. Karena kayak suaranya berbeda ya dibanding episode GWS sebelumnya. Ya betul banget, karena setiap episode gak kita berdua sih Dre. Karena episode sebelumnya orang lain kebetulan Dre. Benar, kayak mulai dari aku dulu ya. Hai kamu semuanya semua, kenalin. Untuk episode GWS kali ini, kalian bakal ditemenin sama aku Audrey. Dan halo kampus mania semua, kenalin aku Iam yang bakal nemenin kampus mania di podcast Gather with Us aka GWS selama 30 menit ke depan. GWS itu kan tadi udah diceritain ya kampus mania. Itu tuh kali ini kita mau menyapa, menghibur kampus mania dengan cara yang lain melalui podcast di Spotify. Yeay, so kampus mania kalau misalnya mau tadi yang udah Iam recall juga ya, mau dengerin tiap hari, mau dengerin sesuai moodnya kampus mania, bisa banget terus-terusin kepo ini ya podcast yang ada di 8H Radio ITB. Benar. Nah, kayak untuk episode kali ini pembawaan topiknya tuh bakal kayak sesuatu yang relatable banget gak sih Yam? Betul, baik buat maba ataupun buat kampus mania yang udah semester tua, saya masih bisa ngerasain balada-balada episode kali ini deh Dre. Kayak yang paling expert Iyam gak sih untuk apa topik hari ini? Waduh, kampus mania for your information aja nih ya. Partner aku ini tuh kayaknya butuh pencerahan kayak untuk topik pada podcast hari ini, betul nggak? Betul, kayak aku di sini bakal banyak belajar sih Yam, terutama dari kamu ya. Mungkin sebagai kalau Audrey gajang-gajang sih Iyam tuh ibarat S3 atau profesor dalam topik hari ini sih kawan-kawan kampus mania semua. Emang topiknya apa sih Dre, judul episode hari ini? Jadi judulnya adalah orang baru atau orang lama, orang gak pacaran gitu ya. Orang gak pacaran kampus mania katanya. So iya, bakalan gak jauh-jauh dari HTS gak sih Dre? benar banget. Jadi topik yang bakal kita bahas kali ini itu adalah sebutan HTS kampus mania semua atau hubungan tanpa status. Aduh, ini mah ya kalau kata generasi zaman sekarang udah orang-orang tuh FOMO gitu loh kalau misalnya belum merasakan HTS, karena kayaknya sih semua orang udah ngerasain HTS. Gak tahu sih kalau Audrey udah pernah ngerasain belum Dre? Iya sengaja banget ya nge-call out Audrey-nya ya. Ya gimana ya kalau misalnya mau jawab for information lagi nih. Kalau misalnya Audrey ditanyain tentang percintaan nih ya kampus mania, suka ngangong-ngangong aja ya gak Dre? Kayak it's a bad thing gitu sih ya. Sebenarnya gini ya kampus mania, kayak aduh ini topiknya kenapa buat Audrey, karena sebenarnya sejujurnya Audrey tuh belum pernah pacaran. Maka dari Iam tuh kayak menyenggol-nyenggol Audrey tuh sebenarnya gara-gara itu. Nah tuh kampus mania, so announcer yang barengan sama Iam hari itu single mingle from bayi, betul gak? Kayak Audrey tuh bakal single mingle and ready to mingle gitu, tapi kayak
kalimat terakhirnya harus banget gitu ya ditambahin ya dari babynya gitu. Ya gimana ya jawabnya, karena faktanya sih emang kayak gitu. So Kampus Mania kayak pembahasan hari ini selain buat Kampus Mania nih, kayak buat Audrey juga deh. Terima kasih ya sudah. Mungkin itu perhatian Iyam untuk Audrey kali ya, Kampus Mania semua. Oke, mungkin kalau misal ngomongin HTS-an ya Dre, menurut Audrey itu HTS tuh apa sih Dre? Kayak berhubungan tapi gak ada status, deket tapi gak ada status. Nanyain udah makan belum, nanyain sekarang lagi di mana, lagi sama siapa. Tapi sebenarnya cuma temenan, bukan hubungan, bukan pacaran. Ya gak sih Yam? Menurut Iam sih jawaban Audrey sangat tepat untuk orang yang belum pernah HTS sih. Belajar dari mana sih? Terima kasih ya. Mungkin pengalaman Audrey biasanya gara-gara dengerin Iyam curhat mungkin ya. Pengalamannya mungkin kebanyakan dari situ. Setuju mungkin. Kalau ngomongin soal curhat, kayaknya itu udah open card banget kalau misalnya Iyam berpengalaman banget ya sama HTS Dre. Yes, Kampus Mania harus tahu pengalaman Iyam mengenai topik ini tuh sebanyak itu. Makanya kita langsung nanya aja ya, Kampus Mania semua. Kira-kira kalau misalkan Iyam nih sering gak sih ketemu sama orang yang HTS? Karena Iyam sendiri kan, iya, lingkungan Iyam, apalagi terutama di ITB, itu banyak gak sih orang-orang yang HTS-an? Waduh, kalau ngomongin lingkungan kampus ITB ya, kayak Kampus Mania juga relate deh sama teman-teman Kampus Mania yang lain. Kalau misalnya tuh anak ITB tuh demen banget yang namanya HTS. Karena ya menurut Iyam ya, udah kesibukan akademik, kesibukan non-akademik. Jadi kayaknya kalau buat untuk kesibukan cinta, Kampus Mania bisa delay dulu deh. Jadi kayak memilih untuk fokus ke akademik sama fokus ke non-akademik. Jadi untuk cinta-cintanya ya nggak ada status-status kayak gitu, Dre. Jadi prioritasnya berarti ke belajar dulu. Hubungan tuh lebih yang have fun aja gitu mungkin ya Yam. Kalau misalkan ada status mungkin jadi sedikit terbebani karena jatuhnya jadi kayak ada beban gitu kali ya, karena udah berstatus kan ya hubungannya berarti. Betul, udah nambah beban SKS kan, nggak mungkin kan beban SKS kita di kuliah ditambahin sama beban cinta-cinta yang berstatus pacaran itu. Jadi anak ITB lebih memilih untuk ya udahlah, mending gue nggak usah punya status sama pasangan gue gitu. I see. Nah kalau Iyam sendiri ketika menjalani nih HTS-an itu gimana nih perasaan Iyam? Mungkin justru Iyam happy karena berarti selain belajar ada nih satu hal yang menjadi sampingannya Iyam untuk have fun gitu di tengah-tengah capek dan busy capek belajar gitu. Kebetulan ya kalau menurut Iyam ya Dre, kalau misalnya HTS-an tuh seru sih. Karena kita pertama nggak komitmen, kedua kita nggak perlu yang ada namanya ngabarin 24/7. Kayak karena lu nggak punya status, ya ngapain gue kabarin 24/7 kan. Jadi kayak nggak ada nambah beban lagi gitu loh kalau misalnya HTS-an. Bedanya kalau misalnya kita ada status kan, ya berarti kita harus fulfill semua kegiatan yang berhubungan sama pasangan kan. Jadi kalau misalnya HTS tuh menurut Iyam ya, jadi kayak salah satu tempat yang bisa buat Iyam refresh gitu lah kalau misalnya di ITB. Oke. Berarti jadi ya kurang lebih mirip lah ya sama yang udah diomongin. Betul. Nah kalau Audrey sendiri nih, kepo gak sih sama HTS Dre? Oke, sebagai pandangan orang yang belum pernah menjalani HTS itu sendiri, kayak kepo sih sebenarnya rasanya HTS itu kayak gimana ya? Kepo ya Dre. Mungkin dicoba ya Dre, mungkin lo bisa explore lebih lagi daripada muter-muter dengan Nirmana FSRD-mu itu Dre. Terima kasih, mungkin step satunya adalah harus ada cowok yang minat dulu kali ya Yam. Setuju, tapi kalau misalnya ngomongin cowok yang minat nih Dre, apa sih Dre tipe cowok lu Dre yang mungkin bisa jadiin HTS? Yang pastinya nggak kayak Iyam ya, soalnya kalau dari tadi kayak Iyam menjelaskan tuh kayak bau-bau cowok red flag gitu gak sih kawan-kawan Kampus Mania semua, Kak?
Kampus Mania Ini Iyam orang tuh senggak komitmen itu, Kampus Mania semua senggak mau komitmen itu. jujur ya, Kampus Mania maaf kalau misalnya yang terkesan red flag karena gak mau komitmen, tapi itu pilihan Kampus Mania. Life is choices bro. Lanjut. Ya, betul-betul. Jadi kalau Audrey pokoknya itu dia yang kebalikan dari kamu. Ciri-cirinya cowok tuh harus komitmen. Oke, so iya sih, karena kan tadi Kampus Mania denger kan kalau misalnya Audrey itu orangnya yang paling kayak nggak suka HTS, jadi ya laki-laki yang mau bersama Audrey berkomitmen lah gitu, betul gak Dre? Betul, karena bagi Audrey pribadi penting gitu loh punya status dalam hubungan biar jelas kalau ngomong ke orang ya ini partner aku, bukan yang kayak iya ini cuma teman lagi di dalam tahap deket gitu loh Yam. Kalau Iyam sendiri menurut Iyam, tapi kayak menurut Iyam gak penting ya status itu. Iya menurut Iyam sih kalau misalnya emang intentionnya awal HTS dan emang awalnya temenan, ya udah temenan aja terus. Karena nggak ada intention apa-apa gitu loh Dre buat Iyam lanjut ke jenjang selanjutnya aka pacaran. Nah kalau gitu Audrey mau nanya pertanyaan selanjutnya. Karena ini Audrey juga kepo sih, saya Audrey kan belum pernah ya. Jadi mau nanya kalau misalkan atau mungkin Iyam udah pernah mungkin. Ketika Iyam apa ya mungkin adalah yang jalani HTS. Terus tiba-tiba nih di antara dua pihak ini satu pihak itu tiba-tiba bertepuk sebelah tangan gitu loh. Itu gimana tuh Yam? Kebetulan tebakan Audrey benar, itu terjadi di kehidupan Iyam dan ya dan kebetulan bukan gue sih yang bertepuk sebelah tangan, tapi ya pasangan gue yang nggak gue terima. Maksudnya bukan sombong ya kamu sama dia. Jadi tadi kayak pembahasannya kayak udah agak jahat gitu ya Kampus Mania semua. Tapi bener, kalau misalnya gue sendiri ya Dre, Iyam, kalau misalnya ngelihat fenomena itu ya, kita temenan tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Menurut Iyam, ya kita nih sebagai orang yang dicintain atau kayak ada orang yang memendam perasaan ke kita, menurut Iyam sih bukan tanggung jawab Iyam. Jadi kayak ya udah, itu berarti konsekuensinya dia, bukan konsekuensi gue sebagai teman. Jadi kalau misalnya gue gak ada interest buat untuk melanjutkan ke pacaran dari HTS itu, ya gak bakal gue lanjut Dre. Oh I see. Just cukup kalau Audrey ngebayangin sih dari sisi pihak satunya lagi, jujur sedih gak sih? Iya sih Dre, mungkin karena emang HTS tuh kebanyakan sweet, kebanyakan lovely-nya, kebanyakan percintaan yang emang bikin gemes-gemes, tapi saat emang mau dijadiin status ternyata pihak satunya nggak mau, kan sedih nggak sih Dre? Iya jujur. Kira-kira Iyam ini nggak sih termasuk salah satu orang yang berarti percaya kalau misalkan antara cowok sama cewek itu berarti bisa temenan gitu loh tanpa melibatkan perasaan? Itu adalah salah satu stigma yang menurut Iyam tuh kayak itu bisa loh guys, itu bisa loh Kampus Mania, tapi di masyarakat tuh kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh, pasti aja ada yang demen salah satu. Lah kalau Audrey sendiri nih, percaya nggak Dre tentang pernyataan yang Audrey tadi tanyain ke Iyam? Kalau misalnya cowok sama cewek temenan tanpa ada perasaan? Mungkin ya, karena balik lagi Audrey belum pernah pacaran kalau Mania. Jadi semua temen cowok Audrey itu ya udah temenan aja. Makanya tuh Audrey percaya karena di Audrey saat ini tuh berlaku seperti itu. Makanya Audrey bisa percaya. Oke, ini disclaimer lagi ya Kampus Mania. Audrey bener-bener clueless banget about love. Karena dia bener-bener gak punya pengalaman tentang percintaan. Tapi dia lucu banget Kampus Mania. Topik kita tentang HTS dan kita memberikan pelajaran kepada Audrey untuk cinta. Gak apa-apa, kayak everybody learns ya Kampus Mania. Audrey setiap dengar Iyam curhat juga selalu belajar gitu sih mengenai percintaannya Iyam. Oke, thank you ya Audrey sudah mendengarkan kisah cintaku. Nah, Dre, Iyam deh sekarang yang nanya ke Audrey. Iyam kepo sama
pendapat Audrey. Kalau misalnya nih, kan tadi Audrey bilang kalau misalnya emang mungkin aja kan gak punya rasa satu sama lain antara cewek atau cowok saat berteman. Tapi nih, kalau misalnya udah terlanjur baper sama teman sendiri, menurut Audrey better dipendem atau diungkapin nih, Dre? Wah, susah sih. Tapi gimana ya, Audrey tuh tipe orang yang kayak gengsian gitu loh ya. Jadi Audrey tuh gak mungkin ngungkapin duluan. Apalagi Audrey tuh masih stick to stigma kalau cewek ya udah kita harus di-treat sebagai princess. Jadi yang harus berani ya cowoknya lah. Kenapa sih harus ceweknya yang make a move first? Meskipun kita udah hidup di zaman yang kayak girls can make a move first, tapi Audrey pribadi karena gengsian aja sih, jadi kayak pasti Audrey pendam. Tapi Audrey pasti ngomong ke teman-teman Audrey kayak kayak gini cepet. Kalau Iyam gimana? Oke, Audrey itu kayak pendem sama cowoknya, tapi teman-teman Audrey malah lebih tahu kalau misalnya Audrey demen kan sama cowok Audrey, temannya Audrey. Nah, kalau Iyam sendiri lebih baik dinyatain kalau menurut Iyam ya, karena ya Iyam kan cowok kan, apalagi kalau misalnya Iyam udah ngerasain feel kalau misalnya temen Iyam tuh ada rasa, ya kenapa enggak Iyam tembak gitu. Kalau misalnya Iyam pun merasakan hal yang sama, tapi ya harus dipikirin berulang-ulang sih Dre, agar takutnya ada bad ending di antara kita berdua gitu. Bener sih. Jadi emang kalau misalkan kita omong secara ideal, emang lebih ideal buat diungkapin ya. Cuman kebanyakan rata-rata terutama cewek sih, kalau Audrey pribadi ngerasa kebanyakan gengsi. Ya masalahnya di situ sih emang si gengsi dan si takutnya ini nih. Tapi Dre, kalau misalnya Iyam ya lihat tren di TikTok ya, ingat gak sih kayak kalau ngeliat cewek-cewek sebenarnya dipendem-pendem, ternyata kalau misalnya ada yang berani bisa jadi juga loh Dre. Iya dulu kayak waktu zaman 2002 pas covid gitu ya. Kayak waktu awal-awal TikTok tuh trending banget sih. Dulu Audrey suka banget ngikutin perjalanan ceweknya kayak ngejar cowok-cowok gitu. Tapi Audrey gak coba realisasikan di kehidupan Audrey. Kalau misalnya Audrey nge-crush dikejar gitu. Belum sih ya. Mungkin karena Audrey keseringan kayak ngeliatnya Nirvana lagi selesai Nirvana harus ngerjain another Nirvana, jadi kayak masih belum sempet ya untuk melirik cowok ya. Mungkin masalahnya di komunikasi aja sih kalau misalnya gitu. Tapi Dre, lihat di Dre, Iyam kalau misalnya Iyam ada kartu nih Dre. Oh Iyam punya kartu, yuk kita main aja kalau gitu. Kita kayak udah kayak tongkrongan abis sih kalau kayak gini ya. Ya join lah ya tongkrongan Iyam, kita main kartu, tapi kartunya tuh isinya deep talk tentang kisah cinta gitu Dre. Oh boleh. Coba langsung aja Iyam coba buka kartunya. Oke ya, Iyam buka ya. Ini kartu pertama, pertanyaan pertama. Mungkin Audrey yang jawab, kampus ini yang dengar bisa ikut jawab juga ya. Jadi pertanyaannya adalah, pernah gak sih cemburu padahal bukan siapa-siapa? Kayak menurut Audrey dibanding Audrey ini harusnya Iyam sih yang jawab. Oke, jadi kalau kampus Madia, mungkin kampus Madia punya pendapat lain, tapi kalau misalnya Iyam cemburu padahal bukan siapa-siapa, konteksnya lagi HTS ya kali ya Dre? Yes. Karena kita ngomongin HTS banget kan. HTS tapi cemburu, kayak Iyam bakalan denial gitu deh Dre. Bakal kayak sebenarnya cemburu, tapi bukan siapa-siapa. Jadi ngapain cemburu? Paham gak sih Dre? Paham. Karena ini konteksnya HTS ya, bukan berstatus ya. Ya, mungkin kalau Audrey konteksnya udah berstatus. Karena Audrey itu say no banget kan buat HTS. Oke deh, next ya. Audrey ganti pertanyaannya. Mungkin kalau tadi berarti Iyam jatuhnya jadi denial ya. Meskipun cemburu, tapi karena tidak ada status itu, jadi what can we say? Next pertanyaannya. Hubungan yang berawal dari teman, yay atau nay? Iyam dulu dijawab. Sok, silakan. Kalau gitu Iyam sih nay.
Coba ini kayak agak sedikit shocking untuk Audrey. Coba dielaborasikan coba Yam. Coba kayak dijelasin kenapa pilihan Iyam nih. Personally karena Iyam tuh gak punya mindset tapi kayak punya pikiran kalau misalnya kita tuh kalau misalnya dari awal temenan ya bakal temenan. Kalau misalnya dari awal intentionnya udah pacaran, mau jadi pacar ya bakal jadi pacar gitu loh Dre. Jadi kalau misalnya dari temen tuh Iyam susah gitu loh buat ngeubah si temenannya itu jadi sebuah pacar. Jadi kayak ya susah Kampus Mania. Kalau Audrey gimana? Oh, berarti kalau Iyam nih lebih yang dari awal udah berintensi ya. Kalau misalkan mau deketin seseorang untuk dijadiin pacar, berarti dari awal udah ada intentionnya ya berarti Iyam? Ya gitu. Kalau Audrey nih ya justru kebalikan. Audrey tuh justru lebih suka kalau hubungan Audrey tuh mulai dari temenan dulu. Karena dengan tuh berarti Audrey udah tahu nih orangnya kayak gimana. Dan berarti kenalannya udah lama dong. Kan udah dari temenan dulu nih. Kenalannya udah lama, udah tahu dia good and bad points dari dia tuh gimana. Terus nanti emang Audrey tuh sebenarnya lebih suka tipe pacaran yang kayak temenan aja sih. Jadi kayak serasa teman waktu jalanin hubungan juga gitu sih Yam. Jadi kalau misalnya di genre film nih, from friend to lovers gitu ya Dre? Yes, bukan dari yang kalau tipe pacarannya jadi jatuhnya kayak Cinderella gitu gak sih? Iya sih. Dari yang nggak tahu terus tahu-tahu ya terjadilah. Emang takdirnya kayak gitu. Nah mungkin kita punya perbedaan yang Kampus Mania. Ada yang suka banget yang namanya friends to lover. Mungkin kalau Iyam nanti enemy to lovers kan we never know. Karena kalau Iyam dari teman kan belum bisa. Tapi kalau mungkin dari musuh jadi cinta gimana ya caranya? Mungkin nanti kalau misalnya dijadiin cerita siapa tahu bisa jadi highest grossing film tahu. Karena kan orang-orang biasanya paling suka ya nonton enemy to lovers. Nanti Audi tunggu ya kisahnya ya. Oke, mungkin coba didoain juga Kampus Mania. Mungkin kisah cinta Iyam bisa mulai dari enemy dulu. Mungkin nanti Audrey juga didoain ya. Semoga punya cowok ya. Dong bikin janji dong di podcast ini dong Dre. Iya kayak itu kayak ada highest peak dari menjadi hopeless romantic ya Yam. Jujur. So Kampus Mania. Kayak kalau lagu buat Audrey ini yang paling cocok tuh Cupid-nya 50-50 itu ya. A hopeless romantic on my life. Kayak ini Audrey banget cuy. Berasa banget ya. Audrey kayak relate banget sih sama lagu itu. Ngomong-ngomong ya Yam. Tadi kan kita udah main kartu nih balik lagi. Jadi kepikir deh. Emang ending dari HTS tuh cuma 2 pilihan doang ya? Kalau antara gak jadian ya udah kita jadi kayak asing jatuhnya. Menurut Iyam ya, kalau coba nih atau enggak asing, setuju. Karena menurut Iyam ya, kalau misalnya dari HTS tuh, apalagi kalau misalnya kita udah confess gitu kan, udah ngelakuin pernyataan kalau misalnya ternyata gue demen lo sama lo, mau nggak kalau misalnya kita lebih dari temen? Ya either lo ditolak terus jadi asing, atau lo diterima dan lo jadian dan lo happy gitu Dre. Berarti kalau dari Iyam, mostly case-nya Iyam tuh setelah HTS gak berakhir menjadi teman ya Iyam? Semua case. Case-nya Iyam kan Iyam berpengalaman nih. Jadi pilihannya berarti benar dong antara yang tadi disebutin. Antara kalau gak jadian berarti menjadi asing. Gak ada opsi menjadi teman gitu ya Iyam? Yap, kalau dari Iyam sih itu. Kalau dari Audrey gimana? Ada opsi kah jadi teman lagi Dre? After everything you've been through. After everything I've been through, belum pernah merasakan ini ya. Menurut Audrey, sebenarnya kemungkinan ya, karena Audrey tuh friend base banget kan. Kayak semua mindset Audrey adalah kalau udah kenalan, dijadiin teman. Tapi balik lagi Kampus Mania, karena Audrey belum pernah merasakan. Jadi secara realitas, secara eksperimennya Audrey belum pernah merasakan gitu ya. Mungkin belum pernah menjalani. Tapi kalau secara mindset, menurut Audrey itu kayak possible sih. Kecuali kalau misalkan abis di akhir
HTS itu kita kayak marah-marah gitu loh. Jadi kita asingnya gara-gara suatu pertengkaran. Nah menurut Audrey pasti berakhir asing. Tapi kalau diomongin baik-baik kayak bisa lanjut pertemanan sih. Mungkin ya. Jadi kalau kampus mania yang mungkin relate, kayak diresapi, coba dipikiri lagi kata-kata kita berdua yang cupu ini, dari yang S3 profesor sama yang Gen 0 percintaan, boleh dimasukin saran-sarannya. Bahkan nih Audrey masih belajar sih, masih menjadi mahasiswa sih. Oke. Jam. Nah, tapi Dre, kalau ngomongin HTS, Dre, menurut Iam tuh ya, gak worth it sih, Dre. Coba nih, ini yang berpengalaman HTS bilang HTS gak worth it. Coba dijelasin kenapa Iam? Apa mungkin gara-gara semua akhir dari HTS Iam sing? Nah itu, kok Audrey bisa membaca pikiran Iam gitu sih. Jadi bener kampus mania. Kalau menurut gua kenapa HTS itu gak worth it, karena at the ending kalau misalnya emang salah satu orang itu bener-bener yang kayak terlalu memaksa, yang kayak gak bisa komunikasi dengan apa yang udah dijalanin selama HTS, ya bakal asing dan bakalan kehilangan salah satu orang yang menurut lo semua tuh kayak sebenarnya penting di hidup, tapi kenapa gara-gara HTS bisa jadi buyar gitu loh, Dre. Gitu. Sebenarnya Audrey juga setuju sih, kayak HTS kalau misalkan endingnya kebanyakan sering asing ya jatuhnya kan, Iam keseringannya akhirnya asing ya. Emang kayak jadinya agak gak worth it sih. Menurut Audrey karena pikirannya Audrey adalah untuk menciptakan relasi sebanyak-banyak mungkin ya, maruk relasi. Jadi worth it Audrey tuh buat kita mengenal orang itu aja sih. Cuman kalau misalkan endingnya kurang mengenakan, kayak ya sih masih sedikit kurang worth it ya mungkin. Nah betul, jadi kalau dari Iam sih Dre, kalau misalnya Audrey mungkin atau kampus mania mau cobain HTS atau kayak lagi di fase HTS, pertama tuh kampus mania komunikasinya harus dijalanin, harus ngobrol sering-sering, harus terbuka antar satu sama lain, karena kan hubungan tanpa statusnya aja udah nggak ada, masa komunikasinya juga nggak ada, gimana caranya mau works gitu loh, HTS aja nggak works, apalagi jadian, ya nggak sih Dre? Betul, karena sebenarnya HTS juga kayak tahap pengenalan kan ya sebelum menjalani hubungan yang serius. Ya kalau misalkan dibilang kayak trial ya, mungkin trial and error mungkin ya. Iya betul, sama kalau aku sih Dre, saran juga, kan tadi udah sempat di-mention kan, akhirnya jadi asing atau jadian. So kampus mania sama Audrey nih kalau misalnya lagi di fase HTS, menurut Iam ya, jangan gengsi buat ngungkapin apa yang kalian rasain. Salah satu dari komunikasi yang tadi Dre. Jadi kayak kan biar orang, jelas juga kali ya. Ya betul, oke Audrey ngerti the point. Jadi kejelasan dalam suatu hubungan itu harus dipertanyakan, karena mau stuck di situ aja kan, ya untuk apa ya nggak sih Dre? Benar, karena biar kita juga mungkin tahu lah ya kalau misalkan emang kayak misalkan nih Audrey berhubungan sama Iam, terus dari awal emang Iam tuh udah nggak ada intention untuk melanjutkan ke tahap yang serius, jadi bisa dipertimbangkan gitu loh bagi Audrey, kayak better melanjutkan relationship ini atau diudahin aja kita sebagai teman gitu kali ya Yam. Betul, sama ini gak sih Dre, bikin batasan gitu loh antara temen sama kalau misalnya lagi HTSan, karena kan kalau kita kan berteman ya udah we act like friend, kita berlaku seperti teman. Tapi kan kalau misalnya HTS kan mungkin bisa dibatasin gitu loh, biar kita tuh sadar diri kalau misalnya tuh kamu nganggap aku teman atau kamu mau PDKT sih sama aku gitu ya masih Dre. Gitu. Jadi banyak ya apa kampus mania yang kita pelajari dari Profesor S3 Iam mengenai HTS kali ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kelas ini saya kasih PR untuk mencari HTS-an. Satu-satu minggu depan dikumpulin ya HTS-nya, teman-teman. Oke, siap Profesor. Terima kasih. Nah mungkin berarti moral sedikit, berarti kalau udah jelas dan
hubungannya kelihatan kayak agak sedikit gak bisa, mungkin bisa diakhirin kali ya. Meskipun kalau misalkan Kampus Mania mau maksa, masih mau dilanjutin, ya boleh aja sih. Mungkin tapi lebih baik lagi kalau misalkan kita mengakhiri episode ini gak sih, Yam? Iya sih, karena kebetulan 30 menit kayak udah gak kerasa kita yapping dan ngomongin tentang HTS yang menyusukan hati kita masing-masing. Kayak mikirin HTS kayak pusing-pusing banget gitu loh, Dre. Kayak kita udahin aja sih, Dre. Setuju sih, kayak Yam juga udah abis sih guys. Kampus Mania materi-materinya sudah dikeluarkan semua, segala pengalamannya selama menjalani perHTSan. Ya betul banget, karena fun fact ya, Kampus Mania dan Audrey, ini kita tuh kayak episode pamungkas gitu loh. Kita penutup dari rangkaian GWS Gather With Us punya 8 hari Radio ITB episode 7 ini, Dre. Ya sedih banget dong, berarti abis ini Kampus Mania udah gak ketemu kita melalui podcast dong ya. Mungkin setelah ini kita bakal ketemu Kampus Mania lewat program-program siaran ya. Yes, betul banget. Karena 8 hari radio pasti bakalan terus-terusan jadi platform entertainment and music stationnya buat Kampus Mania nih, Audrey. Betul. Mungkin Kampus Mania bisa terus memantang kita melalui social media 8EH. Seperti di Instagram ada di 8EH Radio ITB. TikTok di 8EH Radio ITB. Di Twitter 8EH_radio. Di Spotify yang udah Kampus Mania dengerin nih sekarang di 8EH Music. Di YouTube melalui channel 8EH Radio ITB. Dan jangan lupa yang udah kita mention tadi ya, dengerin siaran kita nanti di 8ehradioitb.my.id. Yeay, mungkin sekian dari Audrey dan juga Iyam bagi Kampus Mania, terutama buat pejuang-pejuang HTS. Benar. Ucapin semangat ya, mungkin menjalani hubungan tanpa status ini. Sebentar lagi mungkin akan ada pencerahan ya. Amin, semoga Kampus Mania yang lagi ada di hubungan HTS atau ingin kayaknya nih bau-baunya HTS nih, semoga jadian ya, Dre. Semoga kita mendoakan yang terbaik agar HTS berjalan dengan lancar, dengan happy ending. Dan Kampus Mania bisa happy dengerin siaran-siaran 8EH selanjutnya. Benar, mungkin sekian berarti dari Audrey dan juga dari Iyam. Terima kasih buat Kampus Mania yang sudah mendengarkan. Don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye-bye Kampus Mania. Bye-bye.